Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli ala nabiyyika daiman fi hadhid dunya wa ba'sil sani. Daras Malfujat Hadrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam. Tajuknya dua kelompok pemikiran ahli tasyawuf, wujudi dan syuhudi. Dengan merenungkan ayat ini, hal ini juga dapat diketahui bahwa aliran wujudi, yaitu wahdatul wujud, telah menyimpang jauh dari kebenaran, dan mereka tersilap dalam memahami sifat-sifat ilahi. Mereka tidak mengetahui bahwa mereka itu telah tersalah paham berkenaan hubungan antara ubudiyat, yaitu penghambaan, dengan uluhiyat, yaitu ketuhanan. Sebenarnya dapat diketahui bahwa dari kalangan mereka yang beramal dengan kasyaf dan mereka yang dari golongan mujahidin, apabila coba mengkaji lebih dalam, mereka tidak dapat membedakan hubungan antara ubudiyat dan uluhiyat. Lalu mereka pun menjadi orang-orang yang percaya pada halqul asya. Al-Quran turun ke hati sebelum ia keluar dari lidah. Hati mempunyai pertalian yang begitu rapat dengan ilahi, sehingga ia menjadi penerima kalam ilahi. Dari perbahasan ini, ia boleh saja tersilap. Tetapi sebenarnya, apabila seseorang itu salah dalam memahami sesuatu, kemudian dia pergi lebih lanjut atas salah paham itu, dia akan tergelincir ke dalam lembah kesukaran, seperti mana yang baru saya sebutkan tadi. Perlakuan Allah Ta'ala terhadap manusia adalah begitu mendalam, sehingga tiada suatu kekuatan pun yang mampu menjelaskannya. Dan jika ada yang boleh lakukan demikian, maka rububiyatnya dan sifat-sifatnya yang sempurna tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ketidakwujudan kita adalah bukti kewujudan Tuhan. Memang benar bahwa apabila manusia langsung tidak berdaya dalam segala hal, itulah ketidakwujudannya. Sesetengah orang yang tidak dapat memahami rahasia yang halus dan mendalam ini, lalu mengatakan khalqul asya'i wa ainun. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia adalah cerminan pada benda-benda itu. Dari kalangan wujudi dan syuhudi, yang pertama itu wujudi adalah mereka yang mengatakan dan mempercayai bahwa Tuhan mencipta segala sesuatu dan dia adalah cerminan pada benda-benda itu. Yang kedua yaitu syuhudi adalah mereka yang percaya kepada fana najri, itu pandangan tentang kebinasaan diri, dan mengatakan bahwa manusia boleh
menjadi terlalu asyik dengan cinta sehingga dia boleh menjadi fana fillah, itu lenyap di dalam wujud Allah. Nah, selepas itu untuk mengungkapkan hal ini adalah kesalahan baginya. Ungkapan dalam bahasa Parsi, saya tak pandai ini sebutnya, nanti salah, jadi terjemahannya saja saya baca. Aku telah menjadi engkau, dan engkau adalah aku. Aku badan, engkau jiwa. Supaya tiada siapa berkata selepas ini bahwa engkau lain, aku lain. Walau bagaimanapun, mereka juga terpaksa menerima perlakuan-perlakuan Tuhan. Sama ada mereka itu wujudi atau syuhudi. Sebagian alim ulama dari kalangan mereka seperti Bayazid Bastami rahimahullah, sehinggalah Sibli rahimahullah, Junnun rahimahullah, dan Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah secara umumnya telah menyatakan pandangan ini dalam wacana mereka, sama ada secara tersurat atau tersirat. Saya ingin katakan secara terbuka di sini bahwa bukanlah hak kita untuk mempersenda mereka. Tidak, kata Mas Imaun. Mereka adalah orang yang bijak pandai. Sebenarnya ma'rifat ini adalah rahasia yang sangat halus dan mendalam. Hubung kaitnya telah terlepas dari tangan. Sekadar itu saja, tiada yang lain. Di atas perlakuan Allah Ta'ala yang sangat tinggi, manusia berpandangan seolah-olah mereka adalah zat yang binasa. Mereka telah melihat manusia seperti itu, dan dari mulut mereka keluar kata-kata seperti itu, dan pikiran mereka beralih ke situ. Hal ini harus diingat betul-betul bahwa sebenarnya manusia dengan keadaan batin yang suci bersih boleh mencapai tahap seperti itu. Nah, seperti mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencapai martabat tersebut, bahwa dia memperoleh kekuatan batin. Namun terdapat perbedaan antara pencipta dan makhluk, dan ia adalah perbedaan yang ketara. Hal ini jangan sesekali terhapus dari dalam hati. Manusia tidak terlepas dari menghadapi kecelaruan, tidak di sini dan tidak di sana. Mereka makan dan minum, melakukan maksiat, dosa-dosa besar dan kecil juga. Begitu juga di dunia berikutnya, sebahagiannya akan berada di neraka, jahanam, dan sebagiannya akan berada di surga. Ringkasnya, manusia sesekali pun tidak terlepas dari pakaian ubudiyat, yaitu penghambaan. Saya tidak dapat paham bagaimana mereka boleh menanggalkan pakaian itu, lalu memakai pakaian rububiyat. Sedangkan ramai sahaja orang-orang yang juhud dan mujahid masih tetap berada dalam lingkungan ubudiyat. Malfujat Jilid 1 edisi Bahasa Urdu halaman 99 sehingga 100. Tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah darah untuk hari ini. Itu mengenai ini tasawuf yang agak dalam sedikit ya, karena ada dua aliran, yaitu dikatakan wujudi dan syuhudi, sebagaimana dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi kita ini dikatakan boleh juga menjadi wahdatul wujud, artinya kita menyatu dengan Tuhan, artinya fana fillah. Fana fillah dalam arti kata dengan melalui sistem ubudiyat.
kita harus menjadi hamba untuk panafillah itu, artinya untuk katakanlah menyatu dengan Tuhan itu jalannya adalah melalui ubudiyat, melalui penghambaan atau melalui ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Allah SWT melalui Rasulnya Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah daras Maklujatul Fahri, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita dan kita dapat menjadi hamba-hamba yang soleh sehingga kita dapat seperti Rasulullah dalam kategori yang sederhana, yaitu kita menjadi panah fillah, panah fi Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.